Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di kelompok 11 ini kami beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Dimas Tri Pamungkas. Dan ada rekan saya itu Mukhlisa Damatul Sana dan ada Widya Putri Novitasari. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil susunan atau rancangan kami yang telah kami buat dan akan kami paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Widya Putri Novitasari. Untuk outline pembahasan sendiri dari kelompok 11 itu yang pertama ada identifikasi hazard, transportasi dan transformasi atau hubungannya dengan sumber, ada karakterisasi resiko dan manajemen resiko. Selanjutnya, jurnal pertama yang kita ambil yaitu Bioakumulasi of Heavy Metal in Some Tissues of Fish in the Red Sea, EGIT. Nah, selanjutnya, jurnal ini sendiri menceritakan tentang Laut Merah adalah perairan tropis semi tertutup. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, di bagian utara Laut Merah Mesir, peningkatan pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri di kota Suez merupakan sumber utama pencemaran logam berat. Sedangkan di bagian selatan, industri pariwisata dan pengapalan biji merupakan sumber utama input antropogenik logam berat. Selanjutnya ada identifikasi resiko, di mana ikan bentik cenderung memiliki konsentrasi logam yang lebih berat, yang lebih tinggi daripada ikan yang menghuni kolam air atas, karena mereka berada dalam kontak langsung dengan sedimen dan penyerapan yang lebih besar dari konsentrasi logam berat dari predator zoobentik. Distribusi spasial logam menunjukkan konsentrasi tinggi yang signifikan dari Cu, Zn, Pb, kadmium, dan Mn di Swiss. Kadar Fe yang lebih tinggi di air bawah permukaan Laut Merah. Di habitat air yang tercemar, konsentrasi logam dalam ikan dapat mengancam kesehatan manusia. Logam esensial Cu, Zn, Fe, dan Mn berada di bawah semua batas yang diizinkan untuk konsumsi manusia. Sedangkan logam non-esensial Pb berada di bawah batas maksimum yang diizinkan atau PML yang direkomendasikan oleh WHO dan MAFF dan sekitar atau sedikit lebih tinggi dari level yang direkomendasikan oleh FAO dan WHO. Kadmium umumnya di bawah PML dalam banyak kasus, kecuali untuk spesies pelagis dari Swiss yang lebih tinggi dari tingkat yang direkomendasikan oleh FAO dan EFI, tetapi masih di bawah FAO atau WHO. WHO dan MAFF batas yang direkomendasikan. Selanjutnya ini merupakan pengertian dari FAO, WHO, dan MAFF. Selanjutnya ada transportasi dan transformasi atau hubungannya dengan sumber, di mana proses transportasi logam berat pada perairan Laut Merah menggunakan media ikan, yang mana diketahui bahwa hasilnya terdapat beberapa logam berat beracun yang ditemukan pada jaringan dan organ ikan dengan tingkat konsentrasi yang berbeda. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena adanya proses difusi pada perairan yang berasal dari adanya absorpsi logam berat oleh ikan melalui insang, organ lain, atau melalui udara. Oke, selanjutnya pada proses transportasi kasus ini bahwa terdapat transformasi mengenai akumulasi logam berat beracun pada beberapa organ ikan yang mana konsentrasi ini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Nah, ditemukannya logam berat pada organ ikan yang berbeda menunjukkan pola yang berbeda juga dari proses terakumulasinya pada tubuh ikan. Hal ini menunjukkan bermacam-macamnya spesies ikan yang dianalisis secara keseluruhan yang menunjukkan variasi konsentrasi dan hasil analisis yang sangat signifikan meskipun merupakan spesies ikan yang sama. Namun hasil akan berbeda karena berasal dari lokasi yang berbeda-beda juga. Selanjutnya yaitu mengenai karakterisasi risiko.
Nah, karakterisasi resiko pada studi kasus ini dapat dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, karakterisasi resiko kasus ini dapat dihitung mengenai estimasi resiko ambang batas yang dinilai dari perhitungan hazard quotient yang nantinya akan menghasilkan perhitungan tentang hazard index. Nah, maupun estimasi resiko tanpa ambang batas yang dibuat dengan asumsi hubungan dosis dan respons. Untuk secara kualitatif sendiri, studi kasus ini menyatakan secara tinggi rendahnya suatu proses yang menghasilkan data non-numerikal. Nah, secara kuantitatif, terlihat hasil bahwa terdapat senyawa logam berat seperti Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, dan Mn yang berada dalam organ, otot dan hati insang ikan, yang mana berasal dari wilayah daratan Salatin, Hurghada, dan Swiss di Laut Merah. Nah, konsentrasi yang terendah logam berat terletak pada otot ikan dan konsentrasi tertinggi terletak pada insang ikan. Meskipun hati merupakan organ yang menjadi target tempat terakumulasinya logam berat tersebut. Logam esensial, Cu, Zn, dan Fe terakumulasi terutama di hati, sedangkan Pb dan Mn menunjukkan konsentrasi tertinggi di insang. Nah, pola akumulasi kadmium berbeda antara spesies di mana konsentrasi tertinggi berfluktuasi antara hati dan insang. Konsentrasi Pb tinggi berada dalam insang, dan kandungan logam berat beracun pada ikan dapat menyebabkan gagal ginjal, kerusakan hati, penyakit kardiovaskular, dan bahkan kematian. Selanjutnya itu ada manajemen risikonya. Nah, bagaimanapun juga ikan di Laut Merah Mesir ditemukan aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan ancaman signifikan bagi kesehatan konsumen manusia. Konsentrasi logam dalam otot ikan saat ini telah diterima oleh batas undang-undang internasional dan aman untuk dikonsumsi manusia. Namun akan tetapi untuk kadar logam pada ikan pelagis dan sardinella sp harus terus dipantau di daerah yang berpotensi tercemar karena ikan pelagis menunjukkan kecenderungan untuk mengakumulasi kadmium di otot dari air yang tercemar dan sardinella sp. Nah, akumulasi konsentrasi tinggi Cu, Zn, cadmium, dan Fe di otot bila dibandingkan dengan spesies lain. Kemudian meningkatnya tekanan antropogenik dan industri di Laut Merah. Nah, pemantauan ini terus-menerus terhadap kondisi lingkungan di Laut Merah jika diperlukan. Oke, baik. Selanjutnya itu jurnal 2 yang kami ambil itu bioaccumulation of heavy metals in fish and other aquatic organism from Karachi Coast di Pakistan. Untuk di pantai Karachi adalah pantai yang sangat penting untuk dimensi dan aktivitas ekonominya. Di pantai Karachi, Pakistan menunjukkan penurunan kondisi lingkungan karena kontaminasi logam berat. Nah, kontaminasi tersebut berasal dari limbah, sumber industri, pertanian kota, dan rumah tangga. Di wilayah pesisir, kontaminasi logam berat ditemukan di air laut, sedimen, dan organisme akuatik, sehingga menimbulkan risiko kesehatan. Untuk identifikasi hazardnya sendiri, sumber pencemar utama logam Pb dari Pantai Ibrahim Haidari, pembuangan limbah industri Korangi Industrial Trading Estate, dan Gizri Creek menyebabkan peningkatan konsentrasi Pb. Nah, sedangkan sumber utama pada logam Cu dan Zn ini berasal dari limbah pembangkit listrik termal Bin Qasim. Nah, aktivitas di pelabuhan, limbah di industri SITE atau Science Industrial Trade Estate melalui Sungai Layari dan pembongkaran bahan baku untuk pabrik baja Pakistan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, limbah industri yang mengalir melalui Sungai Malir, air limbah dari kilang minyak yang terletak di wilayah pesisir. Sistem perairan yang mengandung logam berat dapat mempengaruhi rantai makanan spesies ikan penghuni. Pencemaran logam berat di ekosistem perairan seringkali lebih dicerminkan oleh kadar logam yang tinggi dalam sedimen, makrofita, dan hewan bentik daripada oleh peningkatan konsentrasi dalam air. Hewan air, terutama spesies filum crustacea, merupakan bioindikator bahan beracun karena
makhluk invertebrata memiliki kecenderungan lebih untuk mengakumulasi kontaminan dibandingkan dengan ikan. Selanjutnya, untuk transportasi dan transformasi di jurnal 2 dan hubungan dengan sumber, proses transportasi pada kasus ini adalah bahwa logam berat masuk melalui media ikan dan juga organisme air lainnya yang dapat masuk melalui proses difusi dengan cara adanya absorpsi logam berat oleh hewan air melalui insang, organ lain, atau melalui udara. Hewan air, terutama dari spesies filum crustacea, adalah bioindikator bahan beracun karena hewan ini memiliki lebih banyak kecenderungan untuk mengakumulasi kontaminan dibandingkan dengan spesies ikan. Proses transformasi pada kasus ini, kontaminan logam berat yang berasal dari limbah pembangkit listrik tenaga termal, aktivitas pelabuhan, dan aktivitas industri limbah mencemari perairan laut dekat pantai Karachi melalui media ikan dan organisme air. Pada kasus ini, terjadi peningkatan tingkat polusi ambien dalam air yang mana secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan ekosistem laut. Salah satu jenis logam yang yaitu tembaga dianggap sangat beracun logam setelah merkuri dan perak untuk kehidupan laut karena adanya sejumlah detoksifikasi dan penyimpanan sistem untuk CU. Temuan dari berbagai peneliti tentang pengaruh logam berat pada ikan dan organisme akuatik lainnya di Karachi adalah meliputi mulai dari Fe, ZnCu, Mn, kadmium, Pb, kromium, nikel, Hg, dan As. Selanjutnya, karakterisasi resiko di jurnal 2. Karakterisasi resiko pada studi kasus ini adalah bahwa logam berat merupakan salah satu jenis logam yang sering digunakan di berbagai jenis industri, sektor pertanian, pengolahan makanan, aktivitas rumah tangga, dan lainnya. Logam berat sendiri dapat terakumulasi di dalam tubuh inang dan juga habitat inang melalui akumulasi langsung dan tidak langsung. Dalam melakukan karakterisasi, metodologi yang digunakan dapat menggunakan estimasi resiko tanpa ambang batas, artinya nanti kasus ini menggunakan asumsi hubungan dosis dan respon, sehingga dapat diketahui mengenai perkiraan dan kemungkinan tentang masing-masing individu berpotensi terkena suatu penyakit akibat zat karsinogenik. Seperti kadmium, itu dapat diserap secara berlebihan oleh manusia melalui makanan laut dan cenderung terakumulasi terutama di hati dan ginjal. Selanjutnya, manajemen resiko. Konsentrasi logam di pantai Karachi, Pakistan berada dalam kisaran yang sama atau di bawah konsentrasi. Analisis resiko kesehatan logam berat dalam bagian ikan yang dapat dimakan menunjukkan tingkat yang aman untuk dikonsumsi manusia dan konsentrasi di otot umumnya diterima oleh batas undang-undang internasional. Institusi seperti Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Uni Eropa atau UE telah menetapkan tentang konsentrasi maksimum logam berat yang diizinkan dalam bahan makanan, termasuk ikan dan makanan laut lainnya, seperti batas toleransi maksimum atau MTL, timbal atau PB dalam jaringan yang dapat dimakan ikan adalah 0,3 mg per kilogram, di mana dan juga kadmium dan Hg itu sekitar 0,05 sampai 0,3 dan 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat basah. Ya, mungkin untuk presentasi dari kami cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata kami mohon maaf juga. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.